Teman bayangin ini, jam 9 malam kamu lagi rebahan ya, scroll HP, kemudian tiba-tiba dada kamu kerasa kayak ditekan sesuatu yang berat. Detik berikutnya muncul nyeri, ya, nyeri tajam nusuk-nusuk di dekat tulang dada. Jantung kamu langsung berdebar kencang, tangan mulai kesemutan dan di kepala kamu cuma ada satu pikiran, "Aduh, ini apa serangan jantung ya? Aduh." Kemudian kamu buru-buru kemana? Ke IGD, ke rumah sakit terdekat. Jam segitu, jam malam-malam segitu. Sendirian, panik, atau mungkin kamu juga sama orang lain. Nah, kemudian kamu dicek EKG, diambil darah, kemudian nunggu hasil, rasanya, rasanya tuh bener-bener nunggu hasil gimana rasanya gitu kan. Kemudian setelah itu dokter jaga keluar, kemudian mengatakan, "Oke, semuanya bagus." Ibu, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Semuanya bagus dan tidak ada masalah. Ibu tidak perlu khawatir lagi ya. Terima kasih banyak dokter. Kemudian momen ini buat kamu rasa melegakan, lega gitu kan, sekaligus bikin bingung. Lega karena bukan jantung, bingung karena, "Loh, kalau itu tadi aku tuh beneran sakit loh, kerasa loh. Kok katanya cuma 3 kilo Mas?" Nah, cerita seperti ini atau cerita yang mirip seperti ini biasanya dikatakan oleh dokter, "Oh, ini kamu asam lambung," gitu kan biasanya. Kalau dokter nggak mengatakan, "Oh, ini cemas," dokter akan mengatakan, "Oh, ini kamu asam lambung, nggak apa-apa." Kemudian disuntik biasanya, disuntik kemudian setelah itu kamu tenangan, enakan, ya udah mulai suruh pulang, ya kan. Biasanya rata-rata seperti itu kalau kamu tidak ada jantung. Nah, itu banyak banget teman-teman yang tanya seperti itu, dan saya hari ini akan bahas semuanya bareng sama kamu, kenapa anxiety, cemas tuh bikin dadamu nyeri saya akan bongkar itu semuanya supaya kamu tuh nggak khawatir-khawatir terus dengan setiap kali ada sensasi muncul, ya. Mari kita bahas. Teman-teman sebelum kita bahas, mari silakan tonton dulu apa kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya sebelum melakukan terapi online dengan Pak Jimmy dan sudah melakukan terapi online dengan Pak Jimmy. Jadi yang saya rasakan sebelum melakukan terapi online dengan Pak Jimmy, pada akhir tahun 2021 di situ saya merasakan benar-benar overthinking, benar-benar mudah emosi saya rasakan. Kemudian yang paling aneh itu kalau mau kegiatan atau bepergian itu selalu muncul sensasi-sensasi yang tidak enak di dalam tubuh saya seperti keliengan, seperti mual, seperti batuk kering. Pokoknya banyak sekali sensasi yang hadir di tubuh saya saat mau bepergian atau berkegiatan. Dan pada akhirnya pada tahun 2025 kemarin saya mengalami panic attack. Itu benar-benar tidak enak rasanya, seperti tidak bisa bernapas. Kemudian setelah itu pun saya makan tidak enak, apalagi mau bepergian atau berkegiatan, saya tidak benar-benar tidak bisa kurang lebih selama 1 bulan. Dan saya selama 1 bulan kurang lebih itu banyak menghabiskan waktu di rumah, dan saya pun di situ selalu berpikir, ada apa dengan diri saya ini? Kok rasanya aneh? Dan pada saat itu saya juga langsung mencari-cari informasi di internet ataupun di YouTube. Dan di YouTube inilah saya menemukan channelnya Pak Jimmy, dan di situ banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak Jimmy itu rasanya kok ada di dalam diri saya semua. Dan pada saat itulah saya memutuskan untuk terapi online dengan Pak Jimmy, dan setelah melakukan terapi online dengan Pak Jimmy, itu yang saya rasakan sekarang benar-benar luar biasa. Saya sudah bisa jauh lebih tenang pikiran saya bisa mengontrol emosi saya, dan ini yang paling penting itu saya mau bepergian kemanapun, mau berkegiatan apapun, saya tidak takut lagi. Saya jauh lebih tenang, jauh lebih semangat, dan alhamdulillah saya sekarang sudah pulih. Nah, itu teman-teman apa kata dia setelah melakukan terapi bersama dengan saya. Teman-teman yang juga mau dibantu untuk mendapatkan kebebasan dari anxiety juga ataupun masalah-masalah lain seperti
masalah luka batin, trauma, depresi, dan lain-lain juga silakan berjanji juga dengan saya dengan menghubungi WA admin di sini ya teman-teman untuk kita lakukan terapi secara personal. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Rasanya seperti apa sebenarnya? Teman-teman, rasa yang muncul ketika kamu lagi nyeri dada itu bervariasi sebenarnya, tidak ada satu bentuk baku. Nah, sekarang aku coba gambarin beberapa variasinya dan mungkin salah satunya ini mungkin terasa familiar buat kamu. Ada yang ngerasa nyeri tajam, kayak ditusuk-tusuk. Oke, sebentar dekat tulang dada, kemudian terus hilang. Kemudian dalam beberapa detik, ada lagi terasa gitu. Ada juga yang lebih kerasa ketekan. Ada juga yang nyerinya itu kayak kerasa apa, kena nyeri, kena benda tumpul berat yang nggak hilang-hilang, nempel, oke, berjam-jam atau bahkan seharian. Nah, sebagian orang juga bisa merasakan sensasi panas, ya, atau sensasi panas atau kayak terbakar. Ada juga yang badannya itu sampai berkedut persis di dinding dada atau kesemutan yang kemudian menjalar ke lengan sampai ke jari-jari tangan. Beberapa orang juga mungkin ngerasa sakitnya pas nelen, kemudian narik nafas dalam atau ketika muter badan dan hampir semuanya dibarengi sama jantung yang berdebar kencang atau kayak kerasa mau loncat keluar gitu kan. Ya bener-bener jantungnya kayak mau keluar gitu. Dibarengi sama jantung yang berdebar kencang. Yang menarik adalah kamu bisa ngerasain beberapa variasi itu dalam satu hari yang sama atau mungkin berbeda hari. Jadi mungkin saja nih pagi ini kerasa nyeri tajam pas lagi buru-buru siap kerja. Sorenya berubah jadi rasa ketekan pas lagi macet. Pas lagi mau pulang, gitu kan. Nah, itu bukan tanda kondisi makin parah, itu cuma nunjukin gimana variatifnya gejala anxiety itu, sensasi anxiety itu berbicara melalui tubuhmu. Atau mungkin juga ketika kamu lagi ngobrol sama pacar kamu, pasangan orang yang kamu kasihi gitu, tiba-tiba hati dada kamu ketekan, rasanya susah nafas, padahal secara sadar kamu tahu, "Ini gue lagi happy nih sama pacar saya, ini gue lagi happy sama pacar gue," gitu kan. Tapi kok muncul di momen yang menurut kamu harusnya aku bahagia, nggak ada pikiran apa-apa, yang harusnya aku nih memang nggak senang-senang, nggak ada mikirin anxiety, kok masih muncul, gitu kan. Jadi kalau kamu ngerasain nyeri dada yang bentuknya gonta-ganti, dengan sendirinya itu adalah pola yang cukup umum ditemukan pada orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini mungkin bagian yang juga penting buat dirimu teman-teman. Kenapa sih anxiety itu bisa bikin dada kamu tuh sakit kayak beneran? Ini bukan halusinasi atau cuma di pikiran, karena ada memang terasa dalam tubuhmu. Jadi kamu mungkin ingat kembali analogi alarm tubuh dan hormon stres yang kita bahas di video sebelum ini. Waktu alarm bunyi, tubuh kamu nyemprotin adrenalin sama kortisol. Dan salah satu efeknya adalah bikin otot-otot di tubuh kamu itu menegang, termasuk otot-otot sekitar dada dan tulang rusuk. Jadi coba deh kamu bayangin kalau kamu ngepalin tangan, kencang-kencangnya, tahan selama beberapa menit. Lama-lama pasti pegel dan nyeri, iya kan? Otot-otot dada kamu juga ngalamin kurang lebih hal yang mirip, oke? Cuma kamu nggak sadar kalau kamu lagi ngepalin, kamu nggak sadar kamu lagi tegang, karena itu reaksi otomatis, bukan yang kamu sengaja. Mekanisme kedua ini juga sama teman-teman seperti halnya yang pertama, cuma mungkin jarang dikenal orang, yaitu namanya hyperventilasi alias nafas yang jadi terlalu cepat atau terlalu dangkal. Jadi kamu bisa bayangin aja, dapur kamu punya kompor yang terus-menerus menghasilkan karbon dioksida sebagai asap. Dan paru-paru kamu itu adalah exhaust fan yang tugasnya membuang asap itu keluar dengan kecepatan yang pas. Normalnya exhaust fan ini kerja stabil. Dan begitu kamu panik, exhaust fan-nya tiba-tiba nyala kenceng banget. Buang asap alias karbon dioksida itu jauh lebih banyak dan cepat daripada yang seharusnya. Masalahnya teman-teman, sedikit karbon dioksida itu ternyata perlu buat jaga keseimbangan kimia di darah kamu. Begitu dibuang kecepatan, keseimbangan itu terganggu dan inilah bikin saraf-saraf di tubuh kamu jadi lebih gampang kesetrum. Nah, efeknya ya tadi kesemutan, kemudian ototnya jadi mungkin jadi kram, berkedut, termasuk otot-otot dada itu jadi tegang ataupun jadi nyeri. Jadi gabungan dari otot yang menegang gara-gara hormon stres, kemudian plus perubahan kimia di dalam tubuhmu gara-gara nafas yang kacau itulah
yang membuat dada kamu tuh bikin benar-benar rasanya nyeri, sakit, padahal jantung kamu sendiri baik-baik saja. Jadi ini bukan sakit yang di karang-karang otak kamu, bukan juga, otaknya beneran tegang gitu loh. Kimia jantung kamu udah berubah, makanya rasa sakit atau rasa nyeri yang kamu rasakan itu benar-benar nyata. Kenapa bisa berulang? Sekarang pertanyaannya, kenapa ini kejadian berkali-kali atau nggak cuma sekali doang, sekali udah selesai, kenapa berulang gitu kan? Ya, kembali lagi balik ke satu konsep yang kita bahas di video kemarin, hyperstimulation. Kondisi waktu alarm tubuh kamu nggak pernah benar-benar istirahat. Ada beberapa kebiasaan pikiran yang tidak kamu sadari ikut menjaga alarm ini tetap nyala. Salah satunya adalah cara mikir yang kaku. Misalnya, harus selalu ada kepastian, harus selalu siap sedia buat hal terburuk, misalnya. Ada juga kekhawatiran yang berjalan terus di latar belakang, kayak aplikasi yang kamu nggak tutup. Tetap makan baterai, walaupun kamu nggak lagi buka aplikasinya secara sadar. Nah, ditambah lagi cara bereaksi dirimu yang cukup intens sekali ada hal yang nggak pasti, sedikit aja ada ketidakjelasan, langsung dianggap sebagai ancaman besar. Ya, nah sebagai simpel contoh aja nih contoh, chat yang kamu kirim ke seseorang belum dibalas dalam 2 jam, padahal biasanya itu dibalas, terus otak kamu otomatis langsung lompat ke skenario buruk. Wah, jangan-jangan dia marah. Kan gitu kan? Jangan-jangan ada apa-apa? Loh kok gitu? Jangan-jangan ada apa-apa? Padahal belum tentu, tapi tubuh kamu udah kadung apa, udah mau bereaksi, kayak itu ancaman beneran. Nah, semua kebiasaan-kebiasaan yang secara nggak langsung ngirim sinyal terus-menerus ke alarm tubuh kamu buat tetap siaga. Dan kalau alarm ini siaga terus, otot-otot dada kamu juga ikut siaga terus, tegang terus. Akhirnya nyeri juga ikut nongol berkali-kali. Bahkan di momen-momen yang menurut kamu biasa aja, nggak ada pemicu yang jelas. Jadi teman-teman, ini ada efek dari juga dari kebiasaanmu yang berpikir tadi, jadi ini bukan suatu masalah di jantung kamu, itu ya penting ya. Apalagi kamu udah cek dokter, udah cek EKG. Jadi apakah ini berbahaya? Jadi sebenarnya nyeri dada akibat kecemasan ini adalah tidak berbahaya. Kenapa? Karena setelah kamu cek ke dokter kan juga nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah di jantung kamu. Ini tanda sistem saraf kamu yang lagi kelewat aktif, bukan sesuatu hal yang ada samping atau bukan suatu masalah pada jantung kamu, ya. Cara bedain anxiety atau jantung, nah ini juga bagian yang juga lumayan penting yang teman-teman juga perlu tahu juga. Secara umum ada pola yang cukup sering dipakai buat bedain nyeri dada akibat anxiety sama nyeri dada yang perlu diwaspadai karena kemungkinan jantung. Nyeri dada akibat anxiety itu biasanya tajam, oke, terasa di satu titik tertentu atau malah pindah lokasinya dan sering berubah. Kalau kamu ubah olah nafas, kalau kamu mengubah pola nafasmu, ganti posisi badan, atau ketika kamu tekan langsung ke dadanya. Biasanya muncul bareng rasa khawatir atau rasa stres, dan pelan-pelan reda begitu tubuh kamu tenang lagi. Durasinya dari hitungan detik sampai berapa menit, ya. Atau bisa juga nyeri tumpul yang menekan kamu sepanjang periode stres. Dan biasanya muncul pas kamu lagi istirahat atau pas kamu lagi mikirin sesuatu. Poin pentingnya adalah sebaiknya kamu cek jantung aja, ya. Cek jantung aja daripada kamu mikirin bedain gimana sakit itu jantung. Daripada mikir ribet, mendingan kamu cek jantung aja udah. Begitu kamu udah dikatakan bahwa kamu nggak ada masalah, ya udah selesai. Gitu. Oke ya? Jadi kabar baiknya buat kamu adalah ini sementara, ya. Ini sementara apa yang kamu rasakan dan bisa membaik. Begitu alam tubuh kamu nggak lagi siaga, maka kamu akan kembali ke normal lagi. Kamu akan tenang lagi, semua stres juga nggak ada lagi, gitu ya. Ini adalah sesuatu yang bukan harus kamu tanggung selamanya, karena ini kamu bisa lepas dari masalah ini. Nah, itu teman-teman, semoga edukasi ini bantu kamu untuk lebih percaya diri bahwa kamu tuh aman-aman saja, kamu baik-baik saja walaupun kamu mengalami
rasa nggak nyaman dalam tubuh kamu. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kamu semuanya. Bye-bye.